Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noise Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Mencari penyelesaian dengan sholat ketika menghadapi setiap kesulitan berarti mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, tidak akan ada lagi kesulitan yang tersisa. Banyak riwayat menyebutkan tentang hal ini. Para sahabat radhiyallahu anhum yang selalu mengikuti setiap langkah baginda Nabi SAW juga sering melakukannya. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika terjadi angin topan, baginda Rasulullah SAW akan bergegas masuk ke masjid dan tidak akan keluar dari masjid sebelum angin reda. Demikian juga ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, baginda Rasulullah SAW akan bergegas mengerjakan sholat. Sayyidina Zuhaib radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Nabi SAW, beliau bersabda, para Nabi alaihissalam setiap kali menghadapi kesulitan akan bergegas melaksanakan sholat. Suatu hari ketika dalam perjalanan, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia. Ia segera turun dari untanya, kemudian sholat 2 rakaat lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Sebagian ulama mengatakan bahwa disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya dengan 5 perkara. Pertama, dihilangkan kesempitan rezekinya. Kedua, diselamatkan dari azab kubur. Ketiga, diberikan catatan amal melalui tangan kanannya, atau keadaannya telah diterangkan dalam surah Al-Haqqah secara terperinci, yaitu yang menerima catatan dari tangan kanan, mereka sangat gembira dan menunjukkan kepada setiap orang. Keempat, melintasi sirat seperti kilat. Kelima, masuk surga tanpa hisab. Barang siapa yang malas dalam sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 siksa. 5 siksa di dunia, 3 siksa ketika mati, 3 siksa di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksa ketika berada di dunia yaitu: pertama, dicabut keberkahan umurnya. Kedua, dihapus ciri-ciri kesolehan dari wajahnya. Ketiga, seluruh amal perbuatannya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, doanya tidak diangkat atau diterima. Dan kelima, tidak mendapat bagian dari doa orang-orang soleh. 3 siksa saat kematian. 1. Mati dalam kehinaan. Kedua, mati dalam kelaparan. Ketiga, mati dalam kehausan walaupun diminumkan kepadanya seluruh air lautan, di dunia ini tiada akan menghilangi rasa dahaganya. 3 siksa dalam kubur. Pertama, dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilangan. Kedua, dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia berguling-guling dalam api itu siang dan malam. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam kuburnya ular bisa bernama Syuja'ul Aqra, yang kedua matanya dari api dan kuku-kukunya dari besi yang panjang. Setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik kepadanya dengan suara seperti halilintar yang menyambar. Aku adalah Syuja'ul Aqra, Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu dari subuh sampai terbit matahari, karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga terbit matahari. Memukulmu dari zuhur sampai asar, sebab kamu telah melalaikan sholat zuhur sampai asar. Memukulmu dari asar sampai maghrib, sebab kamu telah melalaikan sholat asar sampai maghrib.
memukulmu dari maghrib sampai isya, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib sampai isya. Memukulmu dari isya sampai subuh, karena kamu telah melalaikan sholat isya sampai subuh. Setiap pukulan akan membenamkannya ke tanah ke dalam 70 hasta. Dia terus disiksa seperti ini dalam kuburnya sampai hari kiamat. 3 siksa pada hari kebangkitan yaitu: pertama, dihisab dengan sangat berat. Kedua, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, dilemparkan ke dalam neraka. Semua berjumlah 14, satu tidak dipersebutkan oleh perawi. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, ia akan datang pada hari kiamat dan tertulis di wajahnya 3 baris tulisan, yaitu baris pertama, wahai orang-orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang-orang yang dikhususkan untuk menerima murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, maka hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua diambil dari kitab Az-Zawir karya Ibnu Hajar Al-Makki rahmatullah alaih. Nah teman-teman, betapa pentingnya sholat ya teman-teman ya, karena amalan yang pertama kali dihisab nanti adalah sholat. Baik dari sholat, maka insya Allah akan baik semua amalan kita selama di dunia. Oke teman-teman, segini dulu informasinya untuk pengetahuan knowledge-nya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika kalian merasa ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika ada itu kata-kata salah, kemungkinan dari saya, dan jika itu ada benar, dan itu semata-mata datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.